Pernahkah Anda merasa sudah memberikan waktu, perhatian, bahkan hati Anda kepada seseorang, namun yang Anda dapatkan hanya kelelahan, perasaan tidak dihargai, dan seolah-olah Anda tak terlihat? Seiring bertambahnya usia, energi kita menjadi lebih berharga. Bukan hanya karena fisik yang mulai terbatas, tapi juga karena kita semakin menghargai ketenangan batin. Di usia 60 tahun ke atas, kedamaian bukan lagi kemewahan, itu kebutuhan. Tapi kenyataannya ada orang-orang yang terus meminta, terus mengambil, tanpa pernah benar-benar hadir untuk Anda. Mereka bisa hadir dengan senyuman dan kata-kata manis, tapi pergi meninggalkan Anda terkuras, bingung, atau bahkan merasa bersalah. Video ini bukan tentang menjadi egois atau menutup diri dari orang-orang yang butuh kasih sayang. Ini tentang membedakan antara memberi dan mengorbankan diri sendiri. Ini tentang mengenali siapa saja yang, sadar atau tidak, menyedot energi, waktu, dan harga diri Anda. Dan bagaimana Anda bisa mulai mengatakan tidak tanpa merasa bersalah. Karena di tahap kehidupan ini, Anda berhak untuk memilih kedamaian. Anda berhak untuk melindungi ruang emosional Anda. Dan yang terpenting, Anda berhak untuk dihormati. Kita akan membahas 6 jenis orang yang sering kali datang dengan senyuman, tapi pergi membawa sebagian dari diri Anda. Beberapa melakukannya tanpa sadar, yang lain dengan sengaja, tapi hasilnya tetap sama. Anda merasa lebih kecil setelah mereka pergi daripada sebelum mereka datang. Jika Anda pernah merasa lebih lelah, lebih cemas, atau lebih frustrasi setelah berbicara atau bertemu dengan seseorang, video ini adalah untuk Anda. Tetaplah bersama saya, karena apa yang akan kita bahas hari ini bisa menjadi perbedaan antara masa tua yang terasa berat dengan masa tua yang damai, bermartabat, dan penuh kekuatan dari dalam. Mari kita mulai. Orang pertama, sang peminjam kronis. Ada orang-orang yang tidak datang karena cinta, nasihat, atau kehadiran Anda. Mereka datang karena satu alasan. Mereka butuh uang Anda. Tapi tentu saja, mereka tidak pernah menyebutnya seperti itu. Mereka menyebutnya bantuan, pinjaman kecil, atau keadaan darurat satu kali saja. Dan karena Anda orang baik, karena Anda sudah mengenal mereka lama, dan karena hati Anda mudah tersentuh, Anda memberi sekali, lalu 2 kali, lalu entah bagaimana itu menjadi kebiasaan. Sang peminjam kronis jarang datang dengan permintaan langsung. Mereka membungkusnya dengan rasa bersalah, urgensi, dan rayuan emosional. Saya nggak akan minta kalau punya pilihan lain. Anda satu-satunya yang saya percaya. Mereka membuat Anda merasa istimewa karena dipercaya. Padahal yang mereka cari hanyalah kemudahan. Dan Anda mulai menyadari polanya. Masalah mereka tidak pernah selesai. Selalu ada krisis baru. Dan entah bagaimana, Anda selalu jadi orang pertama yang mereka hubungi. Tapi mereka tak pernah membalas. Tidak dengan uang, tidak dengan perhatian, bahkan tidak dengan terima kasih yang tulus. Perilaku ini sebenarnya mengeksploitasi sisi terbaik dari diri Anda. Keinginan untuk merasa dibutuhkan. Terutama setelah pensiun, banyak orang ingin tetap merasa berguna, punya arti. Tapi justru itulah celah yang dimanfaatkan. Ini bukan tentang berhenti membantu. Ini tentang tahu kapan bantuan Anda berhenti menjadi bantuan, dan malah berubah menjadi dukungan tanpa batas bagi pola hidup yang tidak berubah. Saat itu terjadi, Anda tidak membantu mereka tumbuh. Anda hanya ikut menanggung pilihan hidup mereka. Melindungi batas bukan berarti berhenti peduli. Itu berarti belajar untuk peduli tanpa kehilangan diri sendiri. Karena setiap bantuan yang Anda berikan tanpa kejelasan, tanpa balasan, dan tanpa perubahan, pada akhirnya menguras Anda lebih dari yang Anda sadari. Jangan takut berkata tidak. Menutup dompet bukan berarti menutup hati. Itu berarti Anda tahu kapan cukup adalah cukup. Orang kedua, sang penguras emosi. Tidak semua orang yang menguras Anda datang meminta uang. Ada yang tak pernah menyentuh dompet Anda, tapi meninggalkan Anda sama lelahnya. Atau bahkan lebih. Mereka tidak menginginkan uang tunai Anda. Mereka menginginkan sesuatu yang lebih dalam. Energi, waktu, dan ketenangan pikiran Anda. Sang penguras emosi selalu datang dengan satu hal, masalah. Dan bukan sesekali, selalu. Setiap kali telepon berbunyi ada krisis baru. Kesehatan menurun, anak yang tak menghargai, teman yang mengecewakan, bos yang tak adil.
Dunia mereka selalu kacau, dan entah bagaimana, Anda selalu jadi tempat pendaratan pertama. Awalnya, Anda merasa membantu. Anda menjadi pendengar yang baik, penenang, pemberi nasihat. Tapi lama-kelamaan, Anda mulai bertanya dalam hati, apakah mereka benar-benar mendengarkan nasihat Anda? Apakah mereka pernah bertanya, bagaimana kabarmu? Atau apakah Anda hanyalah tempat sampah emosi sementara mereka, yang mereka datangi hanya saat hidup sedang sulit? Hubungan yang sehat bersifat dua arah, tapi dengan penguras emosi, semua berjalan satu arah. Dan setelah setiap percakapan, Anda merasa lebih lelah, lebih berat, seolah-olah Anda memikul beban yang bukan milik Anda. Itu bukan koneksi, itu transaksi yang timpang. Seiring bertambahnya usia, ini menjadi semakin penting. Lingkaran sosial menyempit, dan kita cenderung memegang erat siapapun yang masih hadir. Tapi kehadiran yang datang dengan beban terus-menerus bukanlah bentuk cinta, itu bentuk tekanan. Psikolog menyebut ini sebagai beban emosional. Dan saat beban itu terus Anda tanggung sendiri, itu bisa berdampak nyata pada tekanan darah Anda, tidur Anda, bahkan sistem kekebalan tubuh Anda. Karena stres bukan hanya perasaan, itu adalah sesuatu yang menempel di tubuh Anda. Anda tidak berutang kapasitas emosional Anda kepada siapapun, terutama kepada mereka yang tidak pernah memberi kembali. Belajarlah mengenali saat hubungan berubah menjadi kewajiban, bukan kebersamaan. Jika Anda merasa lebih lelah daripada dikuatkan setelah setiap interaksi, saatnya memikirkan kembali. Apakah ini hubungan yang membangun? Atau hanya saluran tempat energi Anda terus mengalir tanpa pernah kembali? Orang ketiga, sang pembuat rasa bersalah. Ada jenis orang yang tidak meminta dengan jelas, tidak memohon dengan kata-kata langsung, tetapi tahu persis cara membuat Anda menyerah. Mereka tidak datang dengan tuntutan. Mereka datang dengan sindiran halus yang menyelinap ke hati Anda dan menekan satu tombol yang paling efektif, rasa bersalah. Mereka akan berkata, "Wah, saya kira Anda sudah lupa sama kami." Atau, "Pasti enak ya, sekarang punya banyak waktu luang." Kalimat seperti itu terdengar ringan, tapi terasa berat. Dan sebelum Anda menyadarinya, Anda sudah mengangguk, setuju, dan melakukan sesuatu yang tidak benar-benar ingin Anda lakukan. Bukan karena niat tulus, tetapi karena Anda tidak ingin terlihat egois, tidak ingin merasa bersalah. Sang pembuat rasa bersalah tidak tertarik membuat Anda senang. Bahkan ketika Anda membantu, tak ada rasa terima kasih yang tulus, tak ada kelegaan, hanya kesan tenang bahwa memang seharusnya Anda melakukannya. Seolah-olah Anda terus-menerus berutang sesuatu yang tak pernah selesai dilunasi. Manipulasi semacam ini sangat halus, tapi sangat merusak, terutama di usia yang lebih matang. Karena di masa ini, Anda punya hati yang luas, rasa tanggung jawab yang besar, dan keinginan untuk tetap terhubung serta berguna bagi orang lain. Itu kualitas yang indah, tapi juga bisa menjadi titik lemah jika disalahgunakan. Dan itulah yang dilakukan oleh sang pembuat rasa bersalah. Mereka menjadikan kebaikan Anda sebagai alat yang bisa dimanfaatkan. Mereka tidak menghargai batas, karena batasan mengganggu akses mereka pada kenyamanan yang Anda sediakan. Mereka tidak ingin Anda berkata tidak, karena selama ini mereka terbiasa dengan ya yang lahir dari tekanan emosional, bukan dari kerelaan. Tapi Anda harus tahu, Anda berhak menentukan batas. Anda bisa tetap menjadi pribadi yang peduli tanpa merasa dipaksa. Anda bisa tetap menjadi orang yang hangat tanpa menyerah pada tekanan halus yang melelahkan itu. Bahkan, kebaikan sejati justru lahir dari kebebasan, bukan dari rasa bersalah. Jika seseorang terus membuat Anda merasa bersalah atas pilihan Anda sendiri, itu bukan hubungan yang sehat, itu adalah manipulasi. Dan pada tahap kehidupan ini, Anda tidak perlu membuktikan apa-apa. Anda tidak harus menjelaskan diri Anda kepada siapapun. Anda berhak merasa damai, dihormati, dan cukup. Orang keempat, sang manipulator terselubung. Mereka datang dengan senyum, kata-kata manis, dan sikap yang tampaknya tulus. Bahkan, mungkin Anda merasa tersanjung pada awalnya. Tetapi di balik semua itu, tersembunyi agenda yang jauh dari niat baik. Manipulator jenis ini tidak selalu terang-terangan meminta. Mereka tahu cara membangun kepercayaan Anda terlebih dulu. Mereka akan menyebut Anda bijaksana, berhati emas,
atau satu-satunya yang mereka percayai. Kata-kata yang dirancang bukan untuk menghormati Anda, melainkan untuk melemahkan pertahanan Anda. Dan begitu Anda merasa dekat, mereka mulai menarik tali. Tali yang tak terlihat, tapi terasa berat. Tiba-tiba Anda diminta bantuan kecil, lalu sedikit lagi, lalu lebih banyak. Hingga bantuan itu berubah menjadi kewajiban yang Anda tak pernah setujui. Dan jika suatu hari Anda mulai ragu atau menarik diri, mereka tidak akan membentak. Tidak, mereka lebih halus dari itu. Mereka akan membuat Anda merasa bersalah dengan kalimat yang menusuk diam-diam, seperti, "Saya kira saya lebih peduli daripada Anda," atau "Saya tidak menyangka saya harus menjelaskannya kepada Anda." Dalam sekejap, mereka mengubah keraguan Anda menjadi rasa bersalah. Dan dari sana, mereka terus bermain di situ. Halus, manipulatif, dan sangat melelahkan. Orang-orang dewasa yang lebih tua seringkali menjadi sasaran jenis ini. Bukan karena mereka lemah, tapi karena mereka baik hati. Karena mereka tahu apa artinya peduli. Dan karena mereka lebih memilih kedamaian daripada konfrontasi. Tapi justru itu yang membuat Anda rentan. Ketulusan Anda dimanfaatkan sebagai pintu masuk. Ingat satu hal penting, ketulusan sejati tidak membutuhkan strategi. Cinta tidak punya agenda tersembunyi. Jika seseorang hanya baik saat mereka butuh sesuatu, itu bukan perhatian, itu taktik. Dan Anda tidak perlu menjadi bagian dari permainan siapapun. Kepercayaan Anda adalah sesuatu yang suci, terutama di masa hidup ketika setiap hubungan seharusnya membawa nilai dan bukan tekanan. Anda punya hak untuk mengatakan tidak tanpa penjelasan. Anda punya hak untuk merasa nyaman di sekitar orang yang Anda izinkan masuk ke dalam hidup Anda. Jangan biarkan senyuman menjadi alasan untuk mengabaikan naluri Anda. Karena senyuman bisa menyembunyikan tuntutan. Dan Anda tidak lagi hidup dalam fase hidup di mana Anda harus membuktikan diri dengan menyenangkan semua orang. Anda ada di sini bukan untuk dimanipulasi. Anda ada di sini untuk dihormati. Dan siapapun yang tidak mengerti itu, tidak perlu tempat di ruang damai Anda. Orang kelima, sang penguras krisis permanen. Ada tipe orang yang hidupnya tampak selalu dalam keadaan darurat. Setiap kali Anda menerima pesan atau panggilan dari mereka, Anda tahu itu bukan kabar baik. Selalu ada masalah, selalu ada kekacauan. Dan entah bagaimana selalu Anda yang mereka datangi untuk menyelamatkan hari. Awalnya, mungkin terasa baik untuk dibutuhkan. Anda merasa berbelas kasih, berguna, bahkan mulia. Tapi lambat laun ada sesuatu yang berubah. Anda mulai merasa lelah, gelisah, dan tanpa sadar ikut tenggelam dalam badai mereka. Masalahnya bukan bahwa mereka sedang melalui masa sulit. Semua orang pernah. Masalahnya adalah mereka selalu berada di tengah badai. Tidak ada jeda, tidak ada ketenangan. Drama mereka seperti serial tanpa akhir. Dan Anda telah di-casting sebagai pemeran pendukung yang wajib hadir, kapanpun dibutuhkan. Orang seperti ini tidak selalu jahat atau berniat memanfaatkan. Tapi mereka begitu terjebak dalam siklus kekacauan mereka sendiri, sampai tidak menyadari bahwa mereka sedang menyeret orang lain masuk ke dalamnya. Dan jika Anda tidak waspada, Anda menjadi korban kedua dari masalah yang bahkan bukan milik Anda. Di usia ini, energi bukan lagi sesuatu yang bisa dibuang sembarangan. Setiap hari berharga. Ketenangan pikiran menjadi harta. Anda telah melalui cukup banyak untuk tahu betapa pentingnya waktu yang damai, tidur yang nyenyak, dan hari-hari yang terasa ringan. Dan siapapun yang terus-menerus menarik Anda ke dalam pusaran krisis, tanpa refleksi, tanpa upaya berubah, bukan sedang mencari bantuan. Mereka mencari penonton tetap untuk drama pribadi mereka. Anda boleh peduli, Anda boleh hadir, tapi Anda juga boleh mundur. Anda berhak menetapkan batasan tanpa rasa bersalah. Kalimat seperti, "Aku peduli padamu, tapi saat ini aku juga perlu ruang untuk diriku sendiri," bukanlah bentuk pengkhianatan. Itu adalah bentuk perawatan diri. Jika kehadiran Anda selalu dibutuhkan saat mereka kacau, tetapi tidak pernah dihargai saat Anda tenang, itu bukan hubungan. Itu adalah pola satu arah yang melelahkan. Dan begini kenyataannya, Anda tidak bisa terus-menerus menjadi pelampung bagi orang yang tidak pernah belajar berenang. Lindungi ketenangan Anda, bukan karena Anda egois, tetapi karena Anda bijaksana. Hidup Anda terlalu berharga untuk terus diserahkan kepada badai yang bukan milik Anda. Orang keenam,
Dia yang membuat Anda terjebak di masa lalu. Ada orang yang selalu mengingatkan Anda pada masa lalu, bukan sebagai kenangan indah, tapi sebagai batasan tak terlihat. Mereka terus menyebut siapa Anda dulu, apa yang dulu bisa Anda lakukan, dan seringkali menyisipkan komentar tentang apa yang sekarang katanya tidak bisa lagi Anda capai. Awalnya terdengar seperti nostalgia, tapi perhatikan lebih dalam. Ada nada yang menyempitkan, bukan memperluas. Kalimat-kalimat seperti, "Dulu kamu sangat aktif," atau "Ingat saat kamu bisa melakukan semuanya sendiri," perlahan-lahan membentuk keyakinan bahwa versi terbaik dari Anda sudah lewat. Dan lebih dari itu, bahwa Anda seharusnya tidak lagi berharap pada hal-hal baru. Ini adalah jebakan halus yang bisa membuat Anda ragu mencoba, membuat Anda merasa aneh karena ingin bertumbuh, karena punya rencana baru, atau sekadar karena masih ingin bermimpi. Dan yang paling menyakitkan, seringkali ini datang dari orang-orang yang dekat, teman lama, keluarga, bahkan pasangan. Tanpa disadari, kata-kata mereka menjadi batas yang Anda bawa sendiri. Bukan karena tidak mampu, tapi karena Anda mulai percaya bahwa sudah terlambat, bahwa tak ada gunanya, bahwa itu bukan untuk usia Anda. Tapi mari kita luruskan satu hal. Bertambah usia bukanlah tanda berhenti. Itu tanda berevolusi, tanda bahwa Anda masih di sini, masih mampu merasa kagum, belajar hal baru, dan menciptakan versi terbaru dari diri sendiri. Siapapun yang mencoba menjebak Anda dalam versi masa lalu, meskipun dengan senyuman atau maksud baik, bukan sedang menghormati siapa Anda dulu. Mereka sedang menghalangi siapa Anda bisa jadi hari ini. Karena hidup yang sehat di usia berapapun tidak dibangun dari kaca spion, melainkan dari pandangan ke depan. Dan pada akhirnya, itulah yang layak Anda pertahankan. Hubungan yang melihat Anda bukan sebagai cerita lama, tapi sebagai bab yang terus ditulis, yang tidak sekadar mengenang masa lalu Anda, tapi mendukung masa depan Anda, apapun bentuknya. Menjadi tua bukan berarti melemah. Justru sebaliknya, ini adalah perjalanan menuju kebijaksanaan yang lebih dalam. Bagian dari kebijaksanaan itu adalah mengetahui kapan saatnya melepaskan. Bukan karena marah atau kecewa, tapi karena cinta dan penghargaan pada diri sendiri serta hidup yang sudah Anda jalani. Selama puluhan tahun, Anda telah memberi waktu, perhatian, energi, menjadi pendengar, penolong, dan pemecah masalah bagi banyak orang. Namun sekarang, saatnya giliran Anda. Saatnya menjaga dan melindungi semangat Anda. Saatnya mengatakan tidak pada mereka yang menguras energi Anda, yang membuat Anda merasa bersalah, yang tidak menghormati Anda, atau yang tidak mampu melihat Anda sebagaimana Anda sebenarnya hari ini. Mungkin ada yang mencoba membuat Anda merasa egois karena membatasi diri. Tapi ingat, merawat diri bukanlah egoisme. Itu adalah bentuk kekuatan sejati. Kekuatan yang memungkinkan Anda menikmati setiap momen hidup yang sudah Anda perjuangkan dengan susah payah. Anda berhak mendapatkan kedamaian, hubungan yang sehat, dan kehidupan yang mengangkat, bukan yang membebani. Dan jika ada yang meragukan itu, ingatlah satu hal. Hidup ini adalah milik Anda. Anda tidak berutang kepada siapapun yang tidak menghormati nilai dan kedamaian Anda. Terima kasih telah menemani kami hari ini. Kami sangat ingin mendengar dari Anda. Bagikan di kolom komentar satu hal penting yang Anda pelajari dan bagaimana Anda berencana mengaplikasikannya dalam hidup Anda. Suara Anda berarti bagi kami dan selalu menjadi sumber inspirasi besar. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Dukungan Anda sangat berarti agar kami bisa terus menghadirkan konten yang bermakna dan menginspirasi. Sampai jumpa di video berikutnya, jaga diri, dan terus nikmati perjalanan Anda.